Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan Abao yang telah mengcasting skill Scarf of Heaven kini telah selesai dan seketika dilepaskan. Di saat yang sama, Abao mengaktifkan Thunder Favor. Hingga Thunder Jet yang saat ini Abao miliki adalah Bright Yellow Jet. Kekuatan semua skill Abao meningkat sebesar 100%. Setiap skill Abao melepaskan mantra Thunder Magic, Thunder Barrier akan terbentuk pada target. Penghalang akan menerima damage tambahan saat mereka bergerak. Divine Dragon Bond pun sangat marah dengan hal ini dan meminta mereka para serangga mencukupkan hal ini. Dirinya akan menghancurkan mereka semua. Divine Dragon Bond yang sangat marah ini mengaktifkan skill Blazing God Bond, di mana Divine Dragon Bond menyalakan tubuh tulang dewanya sendiri selama beberapa detik. Setiap target yang menyentuhnya akan menderita kerusakan berat. Kerusakan ditentukan oleh fragmen tulang dewa di sekitarnya yang dikali 1200%. Kerusakan berlipat ganda di medan tulang dewa. Dan di saat ini, fragmen tulang yang tersedia berjumlah 86.423 buah. Hingga final damage dari Blazing God Bond adalah 2.074.488. Dan hal ini membuat Xiaoji yang melekat di tubuh Divine Dragon Bond terkena dampaknya. Lu Fan seketika sangat khawatir dengan kondisi Xiaoji saat ini. Chen Tianzi pun tertawa puas melihatnya dan menyebut ini luar biasa. Lu Fan memang punya kekuatan, tapi dirinya tidak menyangka Lu Fan punya ekspresi seperti itu. Chen Tianzi pun bertanya apakah Lu Fan patah hati. Ini baru permulaan. Lu Fan pun memuji Xiaoji yang sudah tampil sangat hebat. Lu Fan pun meminta Xiaoji untuk pergi ke tanah dan bertemu dengan tim boneka. Dan seketika skill Poison Dragon Bloodline aktif, di mana setelah menerima kerusakan fatal, tubuhnya akan terurai dan dihidupkan kembali setelah dirakit kembali. Kebal terhadap semua efek negatif. Unit apapun yang bersentuhan dengan Poison Dragon akan terinfeksi racun. Lu Fan menegaskan kepada Chen Tianzi bahwa kekuatan dewa kuno yang dapat membunuh naga ini benar-benar mengerikan, tapi dirinya tidak akan membiarkan Chen Tianzi membunuh orang di sini. Bahkan jika dirinya ditinggal sendirian bertarung, dirinya tidak akan pernah mundur. Chen Tianzi pun mengerti, maka dirinya hanya harus membunuh semua naga Lu Fan dan mengembalikan Lu Fan menjadi sampah. Dan kembali Chen Tianzi maju menggunakan skill Godbone Dragon Claw. Di samping itu di distrik Xingcheng, Qiu pun mengajak ayahnya untuk maju. Qin Shanhai pun menyebut ini omong kosong. Bantuan apa yang bisa Qiu dan Xiaoman berikan di sana? Xiaoman mengatakan kepada ayahnya dan Qin Shanhai bahwa dirinya dan Qiu kenal mereka. Mereka semua adalah makhluk summon Lu Fan. Lalu di Jiangsan Garden, Han Jie pun bertanya kepada Jian Ying, apakah Jian Ying benar-benar melihat dengan jelas? Jian Ying membenarkan hal itu. Di dalam kota itu ada Divine Dragon Bond yang mereka lihat di negara Taiki. Lu Fan pasti sedang melawannya. Han Jie pun bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Bagaimana jika Lu Fan jatuh dalam bahaya? Jian Ying meminta Han Jie untuk tetap di rumah dan jangan keluar. Han Jie pun bertanya kembali apakah Jian Ying ingin membantu Lu Fan. Di sisi lain di waktu yang sama, Qin Shanhai menyebut Qiu sebagai bocah bodoh dan menegaskan bahwa yang harus mereka lakukan adalah meminta bantuan, bukan mencari kematian. Tao San mengatakan bahwa monster itu menghancurkan kota. Mengapa Xiaoman harus pergi? Qiu pun membenarkan hal itu, namun meskipun mereka hanya melakukan sedikit, mereka harus membantu Lu Fan.
Xiaoman pun menyebut karena mereka adalah rekan satu tim. Dan mereka pun menekankan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan rekan satu tim mereka bertarung sendirian. Mendengar kata-kata ini membuat Qin Shanhai dan Tao Shen terdiam. Begitu juga dengan Han Jie yang mengerti perasaan Jian Ying. Dan segera QQ dan Xiaoman pergi. Qin Shanhai pun menilai bahwa mereka berdua sudah dewasa, benar-benar unik dan luar biasa. Mereka adalah seseorang yang telah membuktikan diri mereka luar biasa. Sebaiknya QQ pintar dan jangan menempatkan diri dalam bahaya. Lalu kini gedung-gedung pun mulai runtuh dan pengawal pun segera mengajak mereka untuk mengikutinya. Ada naga terbang di belakangnya. Qin Shanhai pun juga tidak menyangka Lu Fan bisa melawan keberadaan yang begitu kuat sendirian. Jika ini adalah dewa kuno, maka kekuatan pertahanan kota jauh dari cukup. Qin Shanhai pun kini melakukan sebuah panggilan dan meminta bantuan darurat kepada Tu Jing. Lalu saat ini Lu Fan masih beradu serangan dengan Chen Tianzi. Di saat serangan mereka semakin intens, tiba-tiba seseorang memanggil Lu Fan. Lu Fan pun kaget saat mengetahui QQ, Xiaoman dan Jian Ying di sini. Dan bertanya mengapa mereka semua ke sini. Jian Ying pun mengatakan bahwa mereka ke sini untuk membantu Lu Fan. QQ pun meminta Lu Fan untuk tidak lupa mereka rekan satu tim, serta beritahu mereka apa yang harus dilakukan. Chen Tianzi pun menyambut baik mereka yang datang. Dengan ini biarkan dirinya mengubur Lu Fan dan mereka semua bersama. Kembali Chen Tianzi menyerang dengan skill Godbone Dragon Claw. Lalu kini Lu Fan meminta Xiao Ye untuk berubah ke bentuk Destruction Dragon. Dan Xiao Fei ke bentuk Eternal. Lu Fan pun meminta mereka bertiga untuk tidak datang ke sini. Serta berhati-hati agar tidak ketahuan Divine Dragon Bone. Lalu nyatanya Divine Dragon Bone yang melihat mereka pun menyebut bahwa muka mereka sangat familiar, dan klonnya mengingat mereka. Segera Divine Dragon Bone meminta pasukannya untuk membunuh teman-teman Lu Fan. Xiaoman pun menyebut jumlah mereka terlalu banyak, serta meminta QQ untuk bersiap. Jian Ying pun mengatakan bahwa dirinya akan menangani di sisi ini. Chen Tianzi pun bertanya kepada Lu Fan apakah Lu Fan mendengar itu. Divine Dragon Bone juga menginginkan nyawa teman-teman Lu Fan. Lu Fan pun mencoba fokus pada pertarungannya dan mengaktifkan efek set perlengkapan Will of the Fierce Dragon Warrior dan berubah menjadi Golden Dragon King dan melindungi rekan-rekannya yang hendak diserang oleh Chen Tianzi. Lu Fan pun mengatakan bahwa di sini terlalu berbahaya. Mereka harus segera mundur ke permukaan tanah, pergi dan bertarung melawan The Godbone Flying Dragon bersama Xiao Ji. Segera QQ pergi dan mengajak Jian Ying pergi. Mereka akan terbang ke bawah untuk mencari Xiao Ji. Divine Dragon Bone yang melihat teman-teman Lu Fan pergi, meminta pasukannya untuk tidak membiarkan siapapun pergi. Lalu Chen Tianzi pun tertawa melihat reaksi Lu Fan dan mengatakan bahwa Lu Fan tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Dengan ini akan dirinya tunjukkan kepada Lu Fan gerakan keduanya, 100 level God level. Chen Tianzi pun kini mengaktifkan skill Godbone Incarnation, mengumpulkan Godbone Fragment dan menyusunnya menjadi Godbone Incarnation besar dengan Chen Tianzi sebagai pusatnya. Setiap Godbone Fragment yang terkumpul meningkatkan 1 poin kekuatan dan menentukan akhir dari semua serangan. Chen Tianzi pun menegaskan bahwa tidak ada yang bisa kabur. Jian Ying pun meminta QQ dan Xiaoman untuk tidak melihat ke belakang dan terbang dengan kecepatan penuh. Kembali serangan cakar Chen Tianzi mengarah kepada mereka. Kembali Lu Fan menahan serangan ini dan meminta mereka untuk segera pergi menemui Xiao Ji. Chen Tianzi pun bertanya apakah Lu Fan benar-benar bisa menghentikan dirinya. Bahkan jika Lu Fan menjadi naga, Lu Fan tidak akan bisa melakukannya. Hingga ayunan cakar Tianzi yang satunya membuat Lu Fan terluka. Dan ini membuat teman-teman Lu Fan khawatir. Dan Lu Fan pun kini jatuh serta kembali ke bentuk manusianya. Lu Fan yang jatuh pun kini berteriak memanggil Xing Chen, Xiao Ye, dan Abao untuk melepaskan serangan bersama-sama. Dengan cepat Xiao Ye kini mengcasting Lava Burst, Abao dengan 1.300.000 Thunder Destroy the World, dan Xing Chen dengan 17 million Star Destroying the World. Dan seketika ketiga serangan ini pun dilepaskan bersama-sama dengan target Divine Dragon Bone. Dan di saat itu Shadow Dragon King datang dan ikut menyerang menggunakan Shadow March yang melepaskan beberapa bilah angin yang meledak, menyebabkan kerusakan pada musuh di sekitarnya dan membersihkan bab musuh. Dan setelahnya Shadow Dragon King juga menggunakan Shadow Strike hingga ledakan besar pun terjadi. Melihat skala serangan ini, Jian Ying pun bertanya apakah ini akan berhasil.
Ken Sanhai dan Tao Shan pun juga menunggu hasilnya. Lalu saat ini Xiao Fei pun memberikan skill penyembuh kepada Lu Fan yang terluka. Lu Fan pun berterima kasih untuk hal ini kepada Xiao Fei. Dalam pikirannya, Lu Fan pun bertanya-tanya apakah kali ini dirinya memberikan kerusakan yang parah kepada Divine Dragon Bone. Namun nyatanya, kerusakan ini tidak cukup besar bagi Divine Dragon Bone. Divine Dragon Bone meminta Lu Fan mencukupkan hal ini. Dirinya tidak punya kesabaran terhadap kutu ini. Dan seketika Divine Dragon Bone melepaskan skill God Bone Chains, di mana rantai yang diubah oleh kekuatan God Bone akan mengendalikan semua target yang dipilih oleh Divine Dragon Bone. Target yang dikendalikan tidak akan dapat bergerak selama 8 detik, dan tidak dapat menggunakan skill, alat, senjata, dan efek perlengkapan mereka sendiri. Pada saat yang sama, skill ini akan membatalkan semua status dan efek pasif target, hingga rantai ini mengikat semua naga Lu Fan, termasuk Shadow Dragon King yang kehilangan efek skill menghilangnya. Lu Fan pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana ini mungkin. Apakah Divine Dragon Bone benar-benar tak terkalahkan? Lalu Divine Dragon Bone meminta Chen Tianzi untuk maju dan bunuh Lu Fan sekarang juga. Chen Tianzi pun mengerti. Lu Fan yang menilai situasinya ini sangat buruk. Shadow Dragon King dan kekebalan hewan peliharaan naganya, keduanya telah ditiadakan. Lu Fan pun bingung apa yang harus dirinya lakukan. Bahkan jika Xiao Ji datang sekarang, dia tidak akan sepadan. Mereka tidak boleh melibatkan QQ, Jian Ying, dan yang lainnya. Kemudian Chen Tianzi mengatakan kepada Lu Fan bahwa momen ini akhirnya tiba. Dirinya akan membuat Lu Fan mengerti dengan hidupnya. Dirinya adalah sang Dragon Tamer terkuat. Dan di saat yang sama, Divine Dragon Bone juga mengatakan bahwa dirinya akan melahap bayi naga ini. Lu Fan yang memperhatikan situasinya menilai bahwa sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah bertaruh. Dan kini Chen Tianzi maju bersiap membunuh Lu Fan dan meminta Lu Fan mati dengan martabatnya yang tidak berguna. Lu Fan pun seketika berteriak dan meminta kepadanya untuk tidak mengecewakan dirinya. Dengan ini, dirinya memanggil Demon Devouring Dragon King untuk datang. Segera Demon Devouring Dragon King keluar dan menghentikan serangan Chen Tianzi dengan menghancurkan cakar naganya. Chen Tianzi pun kaget dan bertanya apakah ini dari mana datangnya kekuatan mengerikan ini. Lalu Demon Devouring Dragon King bertanya apakah Lu Fan masih belum percaya pada dirinya. Hanya ketika kematian sudah dekat, Lu Fan akan memanggil dirinya. Dan kini notifikasi menyebut bahwa Dragon King kontrak tersisa 2 kali pemanggilan lagi. Demon Devouring Dragon King mengatakan bahwa Lu Fan benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Pemanggilan pertama dirinya membuat dirinya berhadapan langsung dengan dewa kuno. Demon Devouring Dragon King mengingatkan Lu Fan bahwa setelah hari ini, hanya tersisa 2 kali pemanggilan lagi untuk dirinya. Lalu Lu Fan pun bertanya, bisakah Demon Devouring Dragon King menghadapi dewa kuno? Demon Devouring Dragon King menyebut bahwa itu mungkin perlu waktu, tapi jangan lupa betapa kuatnya Dragon King. Lalu QQ yang melihat ini nampak kaget dan bertanya jenis naga apakah itu. Jian Ying pun tidak menduga ini dan mengatakan bahwa jangan-jangan Lu Fan sebenarnya memiliki naga lain yang belum pernah mereka lihat. Lalu Demon Devouring Dragon King yang berubah ke bentuk naganya menyebut bahwa ini kekuatan yang luar biasa. Dan seketika memberikan tekanan energinya yang membuat area sekitar seketika bergetar. Divine Dragon Bone yang melihat hal ini nampak kaget dan bertanya apakah Demon Devouring Dragon King bisa menghilangkan kekuatan miliknya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.